Acara selanjutnya, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh pagi hari ini. Adapun surat yang akan diuraikan adalah surat Al-Imran ayat 58 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Azrizal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Nina Sufyan. Terdahulu marilah kita sapa Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Semoga Bapak Ustadz sehat selalu bersama keluarga tercinta. Kita sehat selalu. Kepada Bapak Ustadz dipersilahkan. Syukran Bu Triastuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita dapat kembali hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Karena kita selalu mentadabburi Al-Qur'an. Nah, selalu kita bicara tentang Al-Quran, kalamullah. Kita Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam. Dengan nikmat Islam, iman dan Islam ini, kita mampu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menghindar dari semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan dan panjang umur sehingga kita dapat hadir kembali di sini tanpa kurang satu apapun. Dan semua nikmat Allah itu tak pernah berhenti ke kita dalam hitungan detik. Begitu kita hitung, nikmat yang baru datang lagi. Kita tak akan mampu menghitung. Yang mampu kita lakukan adalah bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beriring salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita, manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini, panutan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap, buta, jahiliyah kepada kondisi yang terang benderang, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Selawat juga tertuju kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau nanti sampai di akhir zaman. Dan kita berharap nanti di yaumul hisab kita berjumpa dengan beliau dan beliau mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita dengan beliau bergandeng tangan memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita berharap beliau jadi tetangga kita. Pada pagi ini saya ditemani oleh Bu Ninawati Makassar. Assalamualaikum Bu Ninawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kondisi pagi ini di Makassar? Alhamdulillah cerah Pak Ustadz. Udah siang sekarang di situ ya? Udah jam 6.26. Udah terang ya? Ya. Saya beberapa kali dulu ke Makassar. Di Makassar Bu Nina tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Nuri Pak Ustadz. Kota Makassar. Kota Makassar. Ya. Sejak kapan Bu Nina pindah ke Makassar? Udah 28 tahun Pak Ustadz. Oh, dibawa suami atau gimana? Perantau? Ya, kebetulan udah pindah ke Makassar. Tugas di mana? Tugas di mana udahnya? Di Departemen Penerangan Pak Ustadz. Oh, orang awak juga kan? Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Masuk Al-Sani kapan Bu Nina?
Saya masuk Al-Hasani pertengahan Juli, Pak Ustadz. Siapa yang ngajak? Kakak saya, Dr. Wita. Oh, Wita, alhamdulillah. Wita Sari. Oh, Wita Sari. Oh, kakak itu ya? Iya, Pak Ustadz. Oh, ya, alhamdulillah. Jadi, kalau latihan ayat ini berapa lama? Saya udah dikasih dari 2 minggu yang lalu. Oh, ya. Berarti 2 minggu cuma latihannya ya. Oke. Kalau gitu, Bu Nina, silakan Bu Nina. Teman-teman sudah menunggu. Silakan diuraikan dengan. Ya, Pak Ustadz. Makasih, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Buya Hasrizal Al-Hasani sebagai pembimbing dan pembina metode Al-Hasani. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pembimbing tahsin metode Al-Hasani. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu para peserta Zoom pagi hari ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Buya Rizal, Bunda Aini, dan Teh Pepe yang telah mengajarkan saya untuk selalu mencintai Al-Quran. Mengajar gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Baiklah, izinkanlah saya menyampaikan gramatikal Quran surat Al-Imran ayat 58. Akan saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Zalika natluhu 'alaika minal ayati waz-zikril hakim. Ayat ini terdiri dari 10 penggalan. Penggalan pertama, zalika. Penggalan kedua, natlu. Penggalan ketiga, hu. Penggalan keempat, alai. Penggalan kelima, ka. Penggalan keenam, min. Penggalan ketujuh, al-ayati. Penggalan kedelapan, wa. Penggalan ke-9, al-zikri. Penggalan ke-10, al-hakimi. Penggalan pertama, zalika, merupakan kata tunjuk jauh. Artinya itu. Penggalan kedua, natlu. Bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD-nya diawali awalan na dan diakhiri dengan sukun kasroh. Pelakunya nahnu. Akar kata talawa menjadi tala adalah huruf syiah kaidah 7. Dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat. Mati, hidup. Maka tambahkan huruf syiah di belakang menjadi talawa. Kemudian menjadi tala. Polanya fa'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 79. Artinya, kami akan membaca kata ganti, artinya nya. Jadi natluhu artinya kami akan membacakannya.
Penggalan keempat, alai, huruf jar yang artinya atas atau kepada. Penggalan kelima, ka, kata ganti kamu atau engkau. Jadi alaika artinya kepada engkau. Penggalan keenam, min, huruf jar artinya dari. Penggalan ketujuh, al-ayati, merupakan kata benda jamak. Ciri kata bendanya berawalan alif, lam, dan huruf jar min. Kemudian ciri jamaknya tanda panjang 2 harakat antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Itu menandai asal kata ayatun. Kenapa akhirannya menjadi ti? Karena ada huruf jar di depan. Karena fungsi huruf jar mengkasrohkan huruf terakhir akar kata. Maka menjadi minal ayati. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 53. Artinya ayat-ayat. Penggalan ke-8, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9, az-zikri, kata benda, ciri kata bendanya, awalan alif lam, dan akar katanya zakaro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'lun. Jadi kata yang kita cari di kamus adalah zakaro. Ada di Munawir halaman 448. Artinya peringatan. Penggalan ke-10, al-hakimi. Ini adalah kata benda superlatif. Ciri kata bendanya berawalan alif lam, dan ciri superlatifnya ada ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata, yaitu hakimi. Akar katanya hakama. Pola kata kerjanya fa'alan. Pola kata bendanya fi'lun. Ada di buku materi bagian F, yaitu pola superlatif, halaman 33. Ada di kamus Mahmud Yunus, halaman 107. Artinya dengan penuh kebaikan atau hikmah. Jadi arti keseluruhan dari ayat Al-Imran 58 ini adalah, demikianlah kami akan membacakannya kepada engkau dari ayat-ayat dan peringatan yang penuh dengan kebaikan. Demikian uraian Al-Imran ayat 58. Alhamdulillah. Mumtaz. Berapa lama tadi Bu Nina? Apanya nih, apanya nih, tadaburinya nih? Ya udah dikasih waktu 10 hari yang lalu mungkin Pak Ustadz. Baru latih 10 hari ya. Bareng Bu PP sama Bu Aini ya. Iya. Alhamdulillah. Bapak Puji juga ya. Iya Pak Ustadz, sebagai ketua kelas. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, ini kayaknya udah komplit semua Bu Aini. Bu Nina, ini suara Bu Nina ini bagus sekali. Bisa jadi MC ini kayaknya. Bisa aja Pak Ustadz. Tata dari
Iya, bocil dicatat ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya nambahkan dari segi konteks aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika nasluhu alaika. Zalika nasluhu alaika. Demikianlah kami akan menceritakan kepada engkau. Apa itu? Kisah-kisah terdahulu. Kisah-kisah tentang Nabi sebelumnya, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa. Kami akan menceritakan engkau. Ini kan cerita tentang Nabi Isa ya. Zalika nasluhu alaika minal ayat, dari ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Semua dibacakan itu tentang ayat-ayat Allah, adalah tanda kebesaran Nabi Muhammad, tanda kebesaran Allah, dan sebuah mukjizat. Wazikra, dan peringatan al-hakim, peringatan yang penuh hikmah. Kalau kita buka Quran, banyak sekali cerita-cerita hikmah. Bagaimana mendidik anak, cerita Luqmanul Hakim ada. Bagaimana kita berkasih orang tua, ada lagi ayatnya. Bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita beramal, bagaimana cerita seorang pemuda, bagaimana banyak sekali cerita. Bagaimana Nabi berdakwah, Nabi Nuh berdakwah, Nabi Isa berdakwah. Semuanya itu kisah-kisah penuh hikmah. Bagaimana seorang kayanya Sulaiman, punya kerajaan, punya kekayaan, nggak sombong. Bagaimana cerita tentang yang sakit, Nabi Ayub. Nah, jadi semuanya penuh dengan cerita-cerita. Kalau kita sakit, kita tirulah Nabi Ayub. Kalau kita kaya, kita tiru Nabi Sulaiman. Kalau kita punya apa aja lah, ada semua. Punya anak, cerita Luqmanul Hakim. Kalau kita seorang pemuda yang digerogotin oleh banyak sekali paham-paham, cerita Ashabul Kahfi, dan banyak cerita-cerita lain yang penuh pelajaran bagi kita. Maka dalam surah Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang betul-betul penuh hikmah, merupakan sumber-sumber hukum. Jadi kalau kita hakim itu juga mengatakan sumber hukum. Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum kita, insya Allah hidup kita akan bahagia. Kita semua berbondong-bondong pada Al-Quran. Apa kata Quran? Kita ikutin. Al-Quran melarang, kita berhenti. Al-Quran menyuruh, kita kerjakan. Itu aja, kita patuh. Sami'na wa ata'na. Demikian Bapak Ibu tentang surat Ali Imran ayat ke-58 ini, singkat tapi padat ya. Kita percaya sepenuhnya bahwa Al-Quran itu adalah pemberi hikmah. Kalau kita baca Quran, insya Allah kita penuh hikmah. Demikian, kurang kalau ada hal-hal yang salah, kami mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang benar semata-mata dari Allah. Kalau salah kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, karena kami sedang belajar. Kalau yang benar semata-mata ilham atau pengajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bu Triastuti Jogja untuk dipandu tanya jawabnya. Silakan Bu Triastuti. Terima kasih Ustaz. Demikianlah uraian Al-Quran surat Al-Imran ayat 58 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.